cuan dengan open interest, tonton video ini. Halo semua, selamat datang kembali di channel saya Pace Crypto. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang yang namanya open interest, terutama di dalam cryptocurrency kawan-kawan. Nah, untuk di Indonesia sendiri masih sedikit sekali trader yang menggunakan data-data open interest untuk menunjang trade mereka. Karena masih sedikit sekali literasi untuk open interest ini kawan-kawan. Dan saya sudah mempelajari beberapa, dan saya akan sharing beberapa hasil pelajaran saya tentang open interest, dan sudah saya gunakan beberapa kali juga ya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita bahas tentang open interest. Ya, sekarang kita akan bahas definisinya, mungkin terlihat membingungkan, tapi kita bahas sedikit saja ya kawan-kawan. Jadi open interest itu mengacu pada jumlah total kontrak derivatif yang belum diselesaikan. Ini kata kuncinya belum diselesaikan, jadi masih berjalan. Jadi posisi short ataupun longnya masih berjalan. Untuk setiap pembeli dari kontrak berjangka, harus ada penjual. Ini juga merupakan kata kunci ya kawan-kawan, di mana satu pembeli dan satu penjual. Ya, jadi sebenarnya open interest ini digunakan untuk future biasa ya kawan-kawan. Yang biasa menggunakan margin dan leverage tertentu ya kawan-kawan. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh pada kalian tentang open interest. Contohnya di sini Budi membuka yang namanya 4 long posisi. Habis itu Anton membuka yang namanya 6 long position. Dan si John lagi menjual yang namanya 10 long position. Nah, dimisalkan bahwa John ini menjual kepada mereka, kepada Budi dan Anton. Akhirnya ada yang tercipta namanya 10 open interest. Jadi setiap satu kontrak jual dan satu kontrak beli menciptakan yang namanya satu open interest ya kawan-kawan. Oke, daripada tambah bingung, kita langsung membahas cara menggunakan open interest dalam trade kita. Di sini saya menggunakan tabel pemahaman dari brewmoney.com dan saya akan menjelaskan kepada kalian sedikit. Jadi yang kolom price ini menandakan harga, yang volume menandakan volume, dan open interest tentunya menandakan open interestnya naik ataupun turun. Dan interpretation ini menandakan sebuah interpretasi terhadap price action ya kawan-kawan. Oke, sekarang kita akan bahas poin pertama, di mana saat harganya naik dan juga volumenya naik, lalu open interestnya juga naik, artinya adalah strong, bullish, dan juga price continue to rise, atau juga saya translate, trennya kuat, trennya bullish, dan juga harga akan terus naik. Mengapa hal ini terjadi? Karena tentunya kenaikan harga diikuti dengan long posisi yang sehat, jadi di mana saat harga naik, orang-orang juga membuka posisi long. Oke, sekarang kita akan bahas poin kedua, di mana saat harganya naik, lalu volumenya turun, dan open interestnya turun, itu bukan merupakan hal yang baik, itu adalah weakening ataupun tren yang melemah, lalu ada kesempatan untuk bearish, dan juga uptrendnya menjadi sedikit bearish ya kawan-kawan. Mengapa hal ini terjadi? Karena kita lihat di sini open interest yang turun menandakan money flow yang mulai berkurang ya kawan-kawan, di mana mungkin ada yang take profit, ataupun mungkin ada yang keluar di break evening point-nya mereka. Nah, sekarang kita menuju ke poin yang ketiga, di mana ketika harganya turun, volumenya naik, dan juga open interest-nya naik, artinya apa? Artinya adalah bearish. Nah, ini cukup membingungkan ya kawan-kawan. Jadi di sini interpretasinya adalah ada pelemahan tren, lalu ada bearish trend, dan yang terakhir downtrend akan terus berlanjut. Mengapa hal ini terjadi? Karena secara logika, jikalau harga terus turun dan open interest naik, ada kemungkinan bahwa trader kecil akan membuka posisi long, di mana para cukong terus mendistribusi koin mereka. Jadi cukong sell, sedangkan para trader malah buy the dip dan akhirnya harga terus turun. Oke, yang terakhir di sini ada harganya turun, lalu kita lihat volumenya juga menurun, dan yang terakhir adalah open interest-nya juga menurun. Tandanya apa? Tandanya adalah bullish. Kita lihat di sini, artinya trennya menguat, lalu kita lihat akan menjadi bullish, dan yang terakhir downtrend akan semakin melemah dan menuju ke yang namanya uptrend. Mengapa hal ini terjadi? Karena di mana saat harga terus menurun dan open interest menurun, artinya ada banyak posisi yang mulai di close ya kawan-kawan. Jadi bisa saja kena likuidasi ataupun kena stop loss. Jadi ini adalah jebakan biasa. Ketika open interest turun, banyak orang yang kena stop loss, habis itu harganya dinaikin ya kawan-kawan. Oke, sekarang apa fungsi dari open interest? Yang pertama melihat money flow tentu saja. Yang kedua melihat gerakan cukong, apakah dia menjual, apakah dia mendistribusi. Yang ketiga adalah melihat kekuatan tren melalui money flow tentunya. Oke, langsung saja sekarang kita menuju ke prakteknya kawan-kawan. Oke, sekarang media apa yang kita gunakan untuk melihat open interest? Ya, jika kalian menggunakan TradingView, itu tidak bisa untuk melihat yang namanya open interest ini. Ini adalah data khusus, dan data ini didapatkan di web bernama trdr.io/console. Ntar linknya akan saya taruh di bawah ya kawan-kawan untuk link membuka web ini. Ya, jadi web ini sebetulnya layaknya dengan TradingView, sama persis untuk melihat chart, untuk menganalisa chart. Tetapi di web trdr.io ini memiliki banyak fitur-fitur yang lebih lengkap daripada TradingView, yaitu fitur open interest, lalu ada short, yaitu ada short dan long liquidation dan lain-lain. Jadi banyak sekali data disajikan dalam web ini ya kawan-kawan. Web ini juga bisa dijadikan sebagai alternatif dari tradingview.com. Oke, sekarang untuk tips pertama, kalian mau mencari koin apa, silahkan langsung ditulis, misalnya Bitcoin ya, BTC, USDT. Dan kalian cari di sini yang ada tulisan futures ya kawan-kawan. Oke, kita lihat sini Bitcoin sedang hancur parah ya kawan. Tapi kita akan lanjuti pelajaran kita tentang open interest. Langkah berikutnya kita klik indikator, lalu kita cari open interest. Di sini ada banyak pilihan, kita pilih yang paling atas saja ya kawan-kawan.
Oke, sekarang kita akan zoom chartnya agar lebih mudah. Nah, sekarang kita langsung saja live trade ya kawan-kawan, dimana kita lihat di sini open interest-nya jatuh parah banget dan harganya juga jatuh ya kawan-kawan. Artinya banyak sekali posisi yang tertutup. Ada kemungkinan untuk pemantulan dalam jangka waktu dekat ya kawan-kawan. Mungkin pemantulannya tidak terlalu banyak, ntar kita akan lihat apakah open interest-nya naik ataupun turun. Oke, sekarang kita akan mengaplikasikan rumus-rumus yang tadi untuk trade kali ini. Kita langsung saja lihat di candle yang ini ya kawan-kawan, di mana ada candle hijau besar sekali di candle yang ini. Tetapi jika kita zoom, di sini open interest-nya turun parah ya kawan-kawan. Sesuai rumus, di mana jika harga naik, sedangkan OI turun, itu hal yang berbahaya. Dan kita lihat langsung saja. Dan betul saja kita lihat, candle setelah ini langsung dump ya kawan-kawan. Keren kan? Nah, untuk melihat contoh kenaikan yang sehat, kita lihat di sini, di mana harganya naik terus. Dan juga open interest-nya naik terus. Ini adalah kenaikan yang sehat. Lalu ada harga yang sideways, open interest yang turun. Artinya apa? Jikalau harga sideways, open interest turun, ada yang namanya pump ya kawan-kawan. Sesuai dengan rumus yang tadi kita jalankan. Nah, di sini saya mengambil contoh yang menarik. Menurut saya sangat menarik. Mengapa? Karena kita lihat di sini sesuai teori yang tadi. Di sini harganya naik ya kawan-kawan. Tetapi open interest-nya malah turun. Artinya apa? Sudah saya bilang money flow-nya berkurang ya kawan-kawan. Mungkin orang-orang yang mengambil trade posisi di sini, kita lihat di sini ada banyak sekali orang mengambil trade. Mungkin mereka mulai menutup posisinya pada saat ini ya kawan-kawan. Bisa saja mereka yang long, kemungkinan mereka take profit di sini. Ya, jadi ini hal yang tidak baik ya kawan-kawan, dimana kita lihat di sini candle berwarna hijau besar sekali. Jika kita lihat open interest-nya merah ya kawan-kawan di sini. Jadi ini bukanlah pertanda yang baik untuk koin Solana, dan betul saja dia kembali lagi jatuh ke bawah ya kawan-kawan. Nah, ini hal yang baik. Nah, di sini kita lihat hal yang baik, dimana kita lihat ada candle besar sekali merah di sini. Dan kita lihat di sini sangat keren sekali. Open interest-nya turun merah ya kawan-kawan. Merah dalam sekali. Lalu kita lihat candle berikutnya juga merah dalam sekali. Kita lihat di sini merah dalam sekali, merah dalam sekali. Dan andai saja kita mengambil trade di sini, anggap aja ngasal kita ngambil trade di sini. Kita open posisi di sini karena kita melihat ada candle merah besar di sini. Kita akan profit ya kawan-kawan, dan Solana akan lanjut naik ke atas. Karena sesuai teori tadi, jikalau harganya turun dan open interest-nya turun, sebetulnya adalah sesuatu yang bullish. Tapi mungkin ada beberapa yang butuh waktu ya kawan-kawan untuk membuktikan hal tersebut. Jadi harga turun, open interest turun adalah hal yang bullish. Oke kawan-kawan, mungkin ada satu teori lagi yang belum saya sampaikan, dimana jikalau harganya sideways, tetapi open interest-nya turun, itu adalah sesuatu yang bullish ya kawan-kawan. Dan kita lihat di sini betul saja harganya naik. Ini juga terjadi di sini, dimana harganya sideways, tetapi open interest-nya turun adalah sesuatu yang bullish. Jadi untuk melihat jangka panjang, tentunya kita akan mengganti chartnya untuk jangka yang lebih panjang ya kawan-kawan. Karena di sini saya menggunakan chart 1 jam untuk trade ataupun scalping saja. Tapi jika kalian ingin melihat secara garis besar, mungkin kalian bisa menggunakan chart 6 jam ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekian saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video saya. Terima kasih ya kawan-kawan telah menonton video saya.